Pintu ruang Icu itu seperti tembok besi yang tak bisa ditembus, dan suara perawat yang dingin menusuk hati Andi lebih dalam dari pisau. "Ma, Pak. Hanya keluarga dekat saja yang boleh masuk." "Anda siapa?" tanya perawat itu sambil melirik kartu identitas Andi yang gemetar di tangannya. Andi berdiri membeku di koridor rumah sakit Cipto Mangunkusumo yang ramai, bau disinfektan bercampur keringat dan ketakutan. Baru 2 jam lalu ia menerima telepon dari rekan kerja Budi, kecelakaan motor di Jalan Sudirman, kepala terbentur aspal, koma. Andi meninggalkan rapat penting di kantor periklanan, berlari menembus hujan deras Jakarta tanpa memikirkan apapun selain wajah Budi yang selalu tersenyum saat mereka minum kopi di balkon apartemen kecil mereka di Tebet. Tapi sekarang di balik kaca tebal itu Budi terbaring tak bergerak, selang oksigen di hidung, mesin bip-bip monoton. Andi mencoba menjelaskan, suaranya pecah, saya pasangannya. Kami tinggal bersama 4 tahun. Tolong biar saya lihat sebentar saja. Perawat menggeleng tegas, aturan rumah sakit jelas, Pak. Hanya suami istri atau keluarga darah. Kalau bukan, silakan tunggu di luar. Di belakang perawat, Ibu Budi muncul dengan mata merah, bapaknya berdiri tegang memegang tasbih. Mereka tahu Andi sebagai teman baik Budi, bukan lebih. Andi pernah bertemu mereka 2 kali di acara keluarga, selalu pura-pura biasa. Sekarang tatapan Ibu Budi penuh curiga dan marah, Anda siapa sebenarnya? Budi tidak pernah bilang ada pacar laki-laki. Kata-kata itu seperti tamparan. Andi mundur selangkah, dunia berputar. Ia ingat malam pertama mereka bertemu di kai kecil dekat kampus UI dulu, Budi yang malu-malu bilang, aku takut keluargaku tahu, tapi aku tak bisa bohong lagi sama diriku. 4 tahun disembunyikan, 4 tahun cinta yang hanya milik mereka berdua di balik pintu apartemen. Andi duduk di kursi plastik dingin luar Icu, tangannya menutup wajah. Air mata mengalir tanpa suara. Bagaimana bisa cinta mereka yang begitu nyata dianggap tidak ada? Di Indonesia, di kota besar ini, masih ada aturan yang membuat pasangan seperti mereka tak punya hak. Teleponnya bergetar. Teman dekatnya, Rian Gai juga yang sudah terbuka di lingkaran kecil mereka, menelepon. Andi, gue di jalan. Tahan ya. Keluarga Budi bilang kamu cuma rekan kerja. Mereka belum tahu. Andi tak bisa jawab. Ia memandang lantai keramik yang mengkilap, bayangan dirinya sendiri terlihat kecil, tak berdaya. Malam itu berlalu lambat. Andi tak pulang. Ia tidur duduk, mimpi buruk tentang Budi yang memanggil namanya tapi tak bisa dijangkau. Pagi harinya, dokter keluar memberi kabar, kondisi Budi stabil tapi masih koma. Tapi Andi tetap tak boleh masuk. Ia pulang ke apartemen mereka yang sepi. Otto berdua di dinding masih tersenyum, tapi sekarang terasa seperti barang bukti kejahatan. Andi duduk di sofa, memeluk bantal yang masih berbau parum Budi. Kenapa aku harus sembunyi terus, gumamnya. Tekanan di dada semakin berat. Keluarganya sendiri di Bandung belum tahu apa-apa. Ibu Andi sering bertanya, kapan nikah, nak? Umurmu sudah 28. Ia selalu jawab, masih fokus kerja dulu, Bu. Bohong. Semua bohong. Hari itu untuk pertama kali, Andi merasakan betapa beratnya menjadi diri sendiri di negeri ini. Tapi di dalam hatinya ada api kecil yang mulai menyala. Ia tak akan diam saja. Budi butuh dia dan dia akan berjuang. Rian datang pagi itu membawa kopi dan roti dari warung dekat apartemen. Lo harus makan, bro. Budi butuh lo kuat. Andi menceritakan semuanya, suaranya serak. Rian mendengarkan sambil mengangguk, matanya serius. Gue kenal pengacara yang biasa tangani kasus hak leb. Namanya Bu Sinta. Dia pernah menang di pengadilan untuk pasangan sesama jenis soal hak waris. Coba hubungi. Andi ragu. Tapi keluarga Budi bakal marah besar. Mereka Muslim taat.
Kalau sampai ke pengadilan, nama Budi akan tersebar. Rian memegang bahu Andi. Lo mau nunggu sampai Budi bangun dan lo masih di luar pintu? Ini bukan cuma soal kunjungan. Ini soal pengakuan bahwa cinta lo nyata. Andi menghubungi Bu Sinta sore itu. Suara pengacara perempuan itu tenang tapi tegas. Kita bisa ajukan permohonan darurat ke pengadilan negeri. Argumennya, Anda adalah pasangan de facto, tinggal bersama, saling bergantung. Rumah sakit punya kewajiban kemanusiaan. Kita minta hakim perintahkan resmikan kunjungan sementara. Andi setuju. Dokumen-dokumen dikumpulkan, bukti transfer uang bulanan, oto bersama, surat sewa apartemen atas nama mereka berdua. Tapi prosesnya lambat. Sementara itu Andi bolak-balik hanya bisa melihat Budi dari kaca. Setiap hari ia bawa bunga baru, tulis surat kecil yang dibacakan Rian lewat telepon ke perawat yang simpatik. Di kantor, berita kecelakaan Budi menyebar. Bos Andi memanggilnya ke ruangan. Anda kelihatan tidak fokus, Andi. Ada masalah. Andi hanya geleng. Tapi rekan kerjanya, Dika, yang diam-diam curiga selama ini, mulai bergosip. Andi sering banget sama cowok itu. Kayaknya lebih dari teman. Andi mendengar bisik-bisik di pantry. Tekanan bertambah. Malam harinya, ia menelepon ibunya di Bandung. Bu, ada yang mau Andi cerita. Tapi kata-kata tak keluar. Ia tutup telepon dengan alasan capek. Identitasnya seperti bom waktu. Di pengadilan pertama, hakim mendengar argumen Bu Sinta. Keluarga Budi datang dengan pengacara mereka, menolak keras. Anak kami bukan seperti itu, kata Bapak Budi dengan suara gemetar marah. Andi duduk di bangku belakang, tangan dingin. Ia lihat Ibu Budi menangis. Hati Andi hancur, tapi ia tetap tegar. Hakim meminta waktu pertimbangan. Malam itu Andi menangis di pelukan Rian. Gue takut, Rian. Takut kehilangan semuanya. Rian mengusap punggungnya. Tapi lo sudah mulai berani. Itu langkah pertama. Andi mulai sadar, perjuangan ini bukan hanya untuk Budi, tapi untuk dirinya sendiri yang selama ini hidup setengah. Sidang kedua berlangsung tegang. Bu Sinta menghadirkan saksi, tetangga apartemen yang tahu Andi dan Budi hidup bersama seperti suami istri. Dokter juga dipanggil, mengakui kondisi Budi butuh dukungan emosional dari orang terdekat. Pasien koma lebih cepat sadar kalau ada suara yang familiar, katanya. Keluarga Budi membawa ustadz yang bicara soal dosa besar. Ruangan hening. Andi berdiri saat diminta bersaksi. Suaranya gemetar tapi jelas. Budi adalah segalanya buat saya. Kami saling jaga, saling sayang. Di mata Tuhan, cinta itu bukan dosa. Tolong ingkan saya di sisinya. Kata-kata itu menggema. Beberapa jurnalis di belakang mulai mencatat. Berita mulai bocor ke media sosial, #HakKunjungan trending pelan. Di luar pengadilan, Andi dihadang wartawan. Ia tak jawab, tapi hatinya berdegup. Malam itu, kakaknya menelepon dari Bandung. Andi, ada yang bilang kamu pacaran sama laki-laki. Ibu nangis seharian. Andi tak bisa bohong lagi. Iya, Kak. Namanya Budi. Dia lagi koma. Aku sedang berjuang supaya boleh jenguk. Kakaknya diam lama. Kamu gila. Keluarga kita gimana? Percakapan berakhir dengan tangis. Andi merasa dunia runtuh, tapi ia tak mundur. Di kantor, Dika langsung konfrontasi. Lo gaya. Pantas selalu nolak cewek. Andi hanya jawab tenang, itu urusan pribadi saya. Tapi besoknya, ia dipanggil kami hormati Priyasi, tapi tolong jaga citra perusahaan. Andi mengerti ini awal dari segalanya. Bu Sinta menelepon dengan kabar baik, hakim memutuskan sidang lanjutan dengan ahli. Andi mulai menulis surat panjang untuk Budi, bacakan lewat rekaman yang dikirim ke perawat baik hati.
Budi, bangun ya. Aku di sini selalu. Kita akan menang. Di rumah, ia membersihkan apartemen, siapkan kamar untuk Budi pulang. Teman-teman komunitas gay kecil mereka datang berkunjung bawa makanan doa. Untuk pertama kali Andi merasa tak sendirian. Tapi malam itu ia mimpi Budi bangun tapi tak ingat dia. Andi terbangun berkeringat. Perjuangan ini mengajarkannya, cinta butuh keberanian bukan hanya perasaan. Sidang penentuan tiba. Ruangan penuh. Bu Sinta menghadirkan bukti oto, cat lama, bahkan rekening bersama. Hakim, seorang perempuan berusia 55 tahun bernama Hakim Dewi, mendengarkan dengan seksama. Keluarga Budi masih menolak. Ini merusak agama dan budaya kita, kata pengacara mereka. Tapi Hakim Dewi bertanya tajam, apakah aturan internal rumah sakit boleh mengabaikan hak asasi manusia hanya karena orientasi seksual? Suasana tegang. Andi bersaksi lagi, kali ini lebih tenang. Saya bukan minta hak istimewa. Saya minta hak dasar, boleh menemani orang yang saya cintai saat dia butuh. Setelah 2 jam, hakim memutuskan, pengadilan memerintahkan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo menginginkan Andi mengunjungi Budi sebagai pasangan de facto. Selain itu, rumah sakit diminta merevisi aturan internal kunjungan dalam 30 hari untuk mencakup pasangan hidup tanpa diskriminasi. Ruangan hening sesaat, lalu tepuk tangan dari belakang. Andi menangis. Bu Sinta memeluknya. Keluarga Budi keluar tanpa bicara, tapi Ibu Budi sempat menatap Andi lama, ada sedikit kelembutan di mata. Malam itu Andi masuk ke ICU untuk pertama kali. Budi masih koma, tapi tangannya hangat saat Andi genggam. Aku di sini, sayang. Kita menang. Air mata Andi jatuh ke tangan Budi. Perawat tersenyum. Berita menyebar luas. Media nasional memberitakan keputusan bersejarah Hakim Dewi ubah aturan RS. Andi mendapat pesan dukungan dari banyak orang, tapi juga HT. Ya tak peduli. Di kantor, bos memberi cuti tak terbatas. Kakaknya datang ke Jakarta memeluk Andi. Ma, kita bicara pelan-pelan sama ibu. Langkah kecil tapi berarti. Andi mulai belajar memakan dirinya sendiri yang selama ini takut. Budi mulai sadar perlahan seminggu kemudian. Mata pertamanya terbuka, langsung mencari Andi yang duduk di samping. Andi, suaranya lemah. Andi tertawa sambil menangis, mencium kening Budi. Kamu bangun. Akhirnya. Mereka bicara pelan, Andi ceritakan semua perjuangan. Budi mendengarkan, mata berkaca. Ma, aku bikin kamu susah. Andi geleng. Ini membuat kita lebih kuat. Keluarga Budi mulai melunak setelah putusan. Ibu Budi datang, melihat Andi pegang tangan Budi, tak marah lagi. Kalau ini yang bikin anak saya bahagia, ibu coba terima, katanya pelan. Budi menangis. Andi pulang ke Bandung akhir pekan itu. Ibu dan ayahnya duduk di ruang tamu. Andi cerita semuanya, jujur. Ibu menangis lama. Kenapa tidak bilang dari dulu? Ayah diam, lalu bilang, kamu anak kami. Kami sayang kamu apa adanya. Pelukan keluarga itu menyembuhkan luka bertahun-tahun. Kembali ke Jakarta, Andi dan Budi mulai rencana masa depan. Budi akan pindah mengajar di sekolah yang lebih terbuka, Andi akan promosi jabatan. Tapi ada cobaan baru, Dika di kantor membuat laporan palsu, mencoba memecat Andi. Andi hadapi dengan bukti menang. Ia sadar, pertumbuhan berarti tak takut lagi menghadapi dunia. Mereka jalan-jalan ke Taman Suropati, pegangan tangan pelan di bawah pohon. Orang lewat memandang, ada yang tersenyum, ada yang bisik. Andi tak peduli lagi. Aku bangga jadi diriku, katanya ke Budi. Budi tersenyum. Kita berdua. Budi pulang dari setelah sebulan. Apartemen mereka penuh bunga dari teman-teman. Andi masak makanan kesukaan Budi.
Malam itu mereka duduk di balkon, lihat lampu Jakarta berkelap-kelip. "Terima kasih sudah berjuang untuk kita," kata Budi. Andi peluk dia erat. "Kita berdua berjuang." Bulan berikutnya, aturan baru resmi berlaku, pasangan hidup boleh kunjungi tanpa diskriminasi. Hakim Dewi diundang ke acara kecil mereka. "Ini baru awal," katanya. Andi dan Budi mulai ikut komunitas advokasi diam-diam, bantu yang lain. Andi sekarang bicara terbuka dengan keluarga lewat video call setiap minggu. Ibu Budi mulai kirim makanan ke apartemen. Kehidupan tak sempurna, tapi penuh harapan. Di kantor, Andi dipromosikan, bos bilang, "Kamu inspirasi." Saat mereka jalan di Monas sore itu, tangan bergandengan, angin Jakarta terasa lebih segar. Cinta mereka bukan lagi rahasia, tapi kekuatan. Andi memandang Budi, tersenyum. Perjalanan panjang ini mengajarkan bahwa keberanian membuka pintu yang tak terduga. Apakah satu putusan hakim saja cukup untuk mengubah hati masyarakat Indonesia terhadap cinta sesama jenis, atau masih butuh perjuangan panjang dari kita semua? Benar atau salah?